Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore, Pak Dev. Kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Danika, jelang libur panjang akhir pekan, sebenarnya indeks harga saham gabungan sempat mengalami fluktuasi, terutama di sesi pertama, Pak, sempat berbalik ke zona merah, kemudian berbalik ke zona hijau. Dan kabar baiknya adalah di menit-menit terakhir, jelang penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, tampaknya indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan persentase dari sisi penguatan terus bertambah. Saat ini di 6.866. Analisis Anda. Oke, sebenarnya untuk IHSG ya, hari ini itu dia cenderung sebenarnya ke sideways sebenarnya ya. Kalau misalnya kita lihat secara garis besarnya ya, IHSG ini dari hari Kamis minggu lalu itu sebenarnya udah masuk ke downtrend karena dia breakdown pattern double top ya. Dia membuat lower low di hari Senin kemarin dan sempat rebound dan hari Rabu kemarin membentuk bearish engulfing ya. Jadi sebenarnya ini masih nunggu aja ya. Mungkin ini efek dari mau weekend juga ya, jadi semakin sepi pasar. Tapi ada kemungkinan nanti minggu depan itu masih lanjut turun ya. Tapi juga ada ini apa nanti ada sentimen sebenarnya nanti malam yang mungkin bisa mempengaruhi jalannya pasar untuk minggu depan itu ada GDP ya. Tapi untuk secara teknikal kemarin itu sempat mantul di resistensi di level 6.900-an ya, mantul ke bawah itu lumayan kuat. Uh, untuk next-nya targetnya sebenarnya ada di support di level 6.700 itu adalah support kuatnya ya. Jadi masih cenderung arahnya tuh turun ke level tersebut Pak untuk secara teknikal. Baik, Pak Danika, dalam beberapa hari terakhir atau tepatnya 6 hari terakhir, asing kembali gencar melakukan net sell, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi daya tahan indeks harga saham gabungan, terutama dalam sepekan terakhir? Oke, foreign net sell itu lumayan ini ya, lumayan besar ya tadi 6 hari ini 6,76 triliun rupiah ya, which is lumayan dan ini apa digambarkan oleh IHSG yang udah terkoreksi lumayan dalam. Ya, tapi menariknya sebenarnya daya tahan dari IHSG ini itu lumayan kuat ya, ada underlying strength ya di IHSG, terutama dia masih di atas level 6.700 ya. Jadi ini yang apa namanya, ini yang level key-nya tuh 6.700 ya. Jadi walaupun net sell ini banyak ya, tapi kita lihat juga USD IDR, nilai tukar rupiah itu sebenarnya kemarin sempat melemah tapi dia menguat lagi ya. Jadi mungkin ada efek dari situ ya, dari USD IDR mungkin. Jadi uh, walaupun banyak yang keluar tapi ada juga yang masuk ya. Plus mungkin juga ditambah dari lokal ya, adanya dukungan investor domestik ya seperti Dapen, Reksadana ataupun BUMN investasi. Mereka terlihat tetap optimis ya dan aktif masuk ke pasar sehingga tekanan jual dari foreign itu tetap apa namanya bisa ini ya diimbangi oleh domestik seperti itu Pak. Baik, dari sisi beberapa saham Pak yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan perbankan big cap, tampaknya pergerakannya tidak cukup kompak. BBRI menguat di 1%, BMRI menguat di 1% juga, sementara BBNI sama BBCA ini mengalami pelemahan. Di tengah net sell asing yang cukup gencar dalam 6 hari terakhir, bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap ini? Oke, mungkin kita mulai dari BBRI ya. Ya BBRI Pak. itu apa namanya untuk jangka panjang itu sebenarnya masih downtrend ya. Jadi
kalau misalnya dia mau naik atau mau turun itu sebenarnya sekarang ini nggak begitu relevan ya. Itu naik hanya paling satu hari ini BBRI itu 1% ya, dibandingkan dengan kemarin sempat sempat apa namanya turun 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 lumayan jauh ya. Dan ini juga dia belum kena support yang begitu ini juga yang begitu kuat ya. Next yang kuat itu adalah sekitar 3.600 ya. Mungkin nanti kalau misalnya dia turun sampai level 3.600 itu mungkin nanti BBRI akan uh, mantul yang lebih signifikan ya. Berikutnya kita ke BBCA. Baik, tapi untuk BBRI Pak, sebelum bergeser ke BBCA, Ya. di penutupan sesi pertama kedua ini BBRI ditarik ke atas Pak, menguat di 1,86 ke 3830 intraday tertinggi hari ini sekalian. Apa yang bisa dicermati dengan pembalikan arah yang cukup signifikan sehingga posisi pemangkasan indeks harga saham gabungan dari sisi penguatannya juga lebih kuat dibandingkan dengan beberapa sesi intraday hari ini, Pak Danika? Kalau uh, kuat atau enggaknya, kalau misalnya kita lihat chart hourly ya, Mhm. itu pada tanggal 9 Mei kemarin di apa namanya di harga sekitar 5760 itu memang ada pantulan. Dia sempat turun ya dari tanggal 8 ke tanggal 9 dia sempat turun Iya, 8 sampai 9 Mei dan dia mantul lumayan tinggi sampai tanggal 15 Mei. Itu oke, menunjukkan area 8.760-an itu adalah support yang kuat dan hari ini tuh dia emang mantul di area itu. Jadi oke. sebenarnya sebenarnya wajar aja kalau dia hari ini naik cukup tinggi untuk BBRI. Baik, kondisi yang sama juga untuk BMRI Pak Danika, naik signifikan hampir 3%, 2,97 di penutupan sesi kedua, 5.025 penutupan dan kebetulan juga ini merupakan intraday tertingginya di hari ini. Analisis untuk BMRI di tengah penarikan atau penguatan yang signifikan di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua hari ini. Oke, untuk BMRI itu dibanding ini sebenarnya hanya ini ya, mungkin apa kemarin tuh sempat turunnya lumayan dalam ya kalau Iya, dibandingkan hari ini ya. Dari 2 hari yang lalu tuh lumayan dalam. Mungkin hari ini hanya ini seperti apa namanya dia naik tuh dibantu oleh apa namanya investor-investor yang sedang apa ibaratnya tuh dibilangnya nyerok ya, sedang nyerok ya. mhm, Tapi kayaknya belum ada apa namanya belum ada yang besar lagi yang masuk ya karena dibandingin kemarin volume itu sekarang masih lebih rendah ya. Jadi sebenarnya walaupun dia dia naik tapi tetap ekspektasinya ke support yang terdekat itu ada di level 4.800 tetap ya apa namanya karena kemarin membentuk candle swing juga. Jadi sepertinya ini hanya sementara aja Pak untuk kenaikan dari PMRI. baik, rekomendasinya untuk minggu depan di tengah penguatan Rekomendasi. yang dikatakan yang disampaikan tadi dinilai hanya bersifat sementara Pak untuk BBM. Oke, untuk BMRI rekomendasi sebenarnya masih wait and see ya. Tunggu sampai 4.800 sampai 4.750 itu level key-nya, level krusialnya. Kalau misalnya dia tembus, itu mungkin bisa turun lebih dalam lagi sampai level 4.560. Jadi ada dua titik ya tadi ya Iya, di level 4.760 sampai 4.800 sama level 4.560. baik. Dari posisi untuk BMRI kita beralih ke BBNI Pak. BBN. Juga berbalik menguat ini di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. 4120 akhirnya tutup, kebetulan intraday tertinggi juga hari ini. Di sepanjang perdagangan BBNI sempat ke 4050. Oke, untuk sebenarnya dari ini ya dari tiga tadi ya apa BUMN ini ya BBRI, BBNI, BNI dan BMRI ini kelihatannya pattern itu sama. Mhm, Ini hanya hanya banyak yang ini aja yang seperti yang nyerok ya. Iya, Mungkin BBNI ini kemarin sempat ada rejection sih di level 4.000 ya. Tapi balik lagi candle hari Rabu kemarin itu masih masih agak kurang bagus ya karena dia ada engulfing juga. Jadi tetap masih expect
mungkin di level 4.000 ya, bisa nunggu BBNI sampai level 4.000 baru ini menarik untuk di-buy. Tapi kalau ternyata dia naik mungkin nanti masih agak di atas sih, di atas level 4.200 dia breakout baru nanti bisa menarik. Jadi ada dua tadi Baik. option, nunggu sampai 4.000 atau breakout di 4.200. Singkat saja Pak Danika sebelum kita jeda untuk Telkom Pak, hari ini juga melesat naik signifikan 3,44%. Penguatannya juga cukup tinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Untuk minggu depan, singkat saja Pak Danika. Oke, TLKM ini sebenarnya lebih menarik ya dari Hmm, banking tadi ya, karena dia hari ini ada membentuk candle swing ya, ya. tapi targetnya tuh lumayan ya di level 2.880. Nanti kita lihat kalau misalnya sampai situ apakah dia tembus atau enggak. Kalau bisa nanti mungkin bisa sampai level 3.000-an lagi seperti itu, Pak. Baik, penutupan hari ini di 2.710 menguat signifikan di 3,44%, di mana Telkom naik signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Analisis dan rekomendasi beberapa saham yang menjadi penopang dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa Idea Channel. Pak Danika, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.